Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan PBL Final Report yang berjudul Introduction to SimAm Robot dengan kode PBL PBLMK 011 dengan Project Manager Bapak Budi Sugandi. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu work breakdown struktur. Di sini kami ada 3 bagian, mechanical, electrical, dan program. Mechanical sendiri, job desk-nya pertama merancang desain 3D robot arm, assembly desain 3D robot arm, mengaplikasikan dan mengoperasikan desain 3D robot arm, dan merevisi desain 3D robot arm dengan anggota Gary Bulus Parsolian Tampu Bolon dengan NIM 42 12 20 10 13 dan Miftahul Hanifah dengan NIM 42 12 20 10 12. Selanjutnya di bagian elektrikal sendiri, job desk-nya pertama membuat perencanaan skema dan penggunaan daya dari semua perangkat kelistrikan. Selanjutnya membuat jadwal rutin untuk perawatan dan pemeliharaan pada robot arm dan seluruh peralatan listrik demi kelancaran operasional project. Selanjutnya memperbaiki masalah berkaitan dengan electrical device dan equipment project. Selanjutnya membuat, merancang, menjalankan, mengimplementasikan sistem daya untuk menguji efisiensi dan mengoptimalkan kinerja elektrikal. Yang terakhir membuat BES. Dengan anggota, dengan saya sendiri, Mingsi Dwi Putri, dengan NIM 42 12 20 10 14, dan Rizky Haujan Falah dengan NIM 42 12 20 10 16. Yang terakhir, program. Job desk-nya yang pertama mengontrol pergerakan robot arm, kedua membuat coding program, ketiga melakukan uji coba pergerakan robot arm, dan terakhir melakukan maintenance dan update atas semua proses yang dilakukan yang berhubungan dengan program. Dengan anggota Salman Fajar Fuadi dengan NIM 42 12 20 10 15. Selanjutnya, penjelasan singkat robot arm akan dijelaskan oleh rekan saya, Miftahul Hanifah. Latar belakang arm robot. Arm robot atau biasa disebut dengan lengan robot adalah jenis lengan mekanik yang kemudian diprogram menggunakan fungsi mirip dengan lengan manusia. Lengan ini merupakan jumlah total mekanisme atau bagian dari robot yang lebih kompleks. Dalam proyek ini, kami membuat robotik arm yang berfungsi memindahkan benda-benda berdiameter dari titik satu ke titik lainnya. Kemudian ada konsep dasar arm robot. Konsep dasar arm robot merupakan bagian mekanik yang dapat difungsikan untuk memindahkan, mengangkat, dan memanipulasi benda kerja. Dengan kata lain, manipulator merupakan sekumpulan hubungan mekanik yang terdiri dari rangkaian kinematik. Beberapa istilah dalam manipulator robot yaitu pertama, link atau sambungan, merupakan bagian kerangka yang kaku yang dihubungkan secara bersamaan sehingga membentuk suatu rangkaian kinematik. Yang kedua ada join atau sendi, merupakan koneksi antar link yang dapat menentukan pergerakan yang dilakukan. Yang ketiga ada degree of freedom atau derajat kebebasan, merupakan sambungan pada lengan yang dapat digerakkan secara bebas sesuai dengan sudutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Messi Dwi Putri. Desain elektrikal. Pada skematik rangkaian menggunakan 4 buah servo dengan tipe servo SG90, input berasal dari power supply yang terdiri dari 2 output, yaitu kabel berwarna merah positif dan kabel berwarna hitam negatif. Output power supply, kabel merah terhubung ke saklar, output saklar yang satu lagi akan terhubung pada pin Arduino Uno. Dan output power supply kabel berwarna hitam negatif akan terhubung ke arus negatif. Tegangan 5 volt pada Arduino Uno akan terhubung pada arus positif. GND akan terhubung pada arus negatif. Pada motor servo, kabel berwarna merah terhubung ke output power supply kabel berwarna merah. Dan kabel berwarna hitam pada motor servo akan terhubung ke output power supply kabel berwarna hitam. Dan kabel berwarna kuning sebagai sinyal. Servo 1 terhubung ke pin 3, servo 2 terhubung ke pin 5, servo 3 terhubung ke pin 6, dan servo 4 terhubung ke pin 9. Selanjutnya, desain mekanikal akan dijelaskan oleh rekan saya, Gary. Desain mekanikal. Desain mekanikal di sini kami menggunakan aplikasi Inventor. Ada beberapa part robot yaitu
Yang pertama itu ada gripper. Gripper itu berfungsi untuk menjepit benda kerja. Yang nomor dua ada solder servo yang berfungsi untuk menggerakkan ke atas atau ke bawah. Yang ketiga ada juga solder servo. Yang keempat ada grip servo berfungsi untuk membuka menutup capitan. Yang nomor 5 ada lengan robot. Yang nomor 6 ada siku robot. Yang nomor 7 ada alas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Hauzan. Oke, saya akan menjelaskan tentang cara kerja flowchart atau alur kerja di atas. Pertama, input coding program yang dilanjutkan dengan menggabungkan data menggunakan kabel USB ke microcontroller. Selanjutnya, mendeteksi motor servo dan servo beroperasi sesuai dengan tugasnya. Servo akan turun terlebih dahulu, selanjutnya servo mengambil benda menggunakan capitan, lalu servo naik, selanjutnya servo menggeser, dan terakhir servo melepaskan benda dari capitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salman Fajar. Oke, selanjutnya coding program. Di sini terdapat include wire TTH, include servo TTH, di mana artinya kita menggunakan program-program yang ada di program servo Arduino. Lalu terdapat servo my servo 1, yaitu artinya kita menamakan my servo 1 untuk servo bawah menggerakkan kanan dan kiri. Lalu my servo 2-nya untuk servo kiri yang untuk bergerak turun. Lalu my servo 3 servo kanan untuk bergerak memanjang dan memendek. Lalu my servo 4 untuk menjepit dan lepas. Lalu di sini terdapat int A sampai D, yaitu mendata A sampai D. Lalu terdapat void setup. Void setup ini program di mana sebelum program utama berjalan. Isinya terdapat my servo 1, attach 3, yaitu di mana servo 1 didefinisikan ke pin. Lalu untuk servo 2-nya pin 5, untuk servo 3-nya pin 6, servo 4-nya pin 9. Lalu my servo 1 titik write 100, yaitu artinya di mana servo 1 ini akan membaca sudut 100 derajat. Untuk servo 2 membaca sudut 0, untuk servo 3 100, untuk servo 4 180, lalu delay 2000. Jadi sebelum ke program utamanya, delay 2 detik terlebih dahulu. Lalu terdapat void loop. Di sini adalah program utamanya, yang dimana gerakan arm robot tersebut. Itu isinya memanjang, turun, japit, naik, memendek, kanan, memanjang, turun, lepas, naik, memendek, kiri. Lalu delay 3 detik. Lalu akan bergerak kembali ke memanjang. Selanjutnya yaitu program isi dari void loop tersebut. Yang pertama, void turun. Isinya yaitu for B sama dengan 0, B lebih kecil 70, dan B++. Artinya yaitu untuk gerakan turun ini dimulai dari 0 derajat sampai 70 derajat. Dan dibaca ke data B, delay 20, yaitu di mana kecepatan gerakan turunannya. Lalu selanjutnya yaitu japit, dimulai dari
ada 180 sampai 0 derajat dengan delay 10. Lalu naik dimulai dari 70 sampai 0 derajat dengan delay 20. Untuk yang kanan dimulai dari 100 derajat hingga 20 derajat dengan delay 50. Untuk lepasnya dimulai dari 0 derajat hingga 180 dengan delay 10. Untuk memanjang dimulai 100 sampai 170 derajat dengan delay 20. Untuk memendek dari 170 hingga 100 derajat dengan delay 20. Lalu untuk kiri dimulai dari 20 hingga 100 derajat dengan delay 50. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya. Yang terakhir, demo pergerakan arm robot. Berikut demo pergerakan arm robot. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok PBL kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.